Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan dijauhkan dari COVID-19. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Langsung saja untuk efisiensinya waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah sebagai ilmu. Apa sih pengertian sejarah sebagai ilmu itu? Sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode secara ilmiah dan bersifat pengetahuan yang penting serta bermanfaat bagi semua orang. Terus untuk syarat sejarah sebagai ilmu yaitu yang pertama masa lalu, yang kedua menggunakan metode sejarah, yang ketiga sistematis, yang keempat kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber sejarah, yang kelima kebenaran fakta sejarah bersifat objektif. Terus untuk ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu itu ada 5. Ciri yang pertama yaitu empiris. Yang dimaksud empiris adalah fakta dan bukti sejarah itu bersifat jelas dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua mempunyai teori atau teoritis, yaitu pendapat para sejarawan untuk menjelaskan suatu kejadian. Yang ketiga mempunyai objek. Objek di sini adalah manusia. Jadi manusialah yang berperan penting dan terlibat dalam sejarah. Dalam kata lain, manusia adalah objek penggerak dari sejarah. Yang keempat mempunyai generalisasi. Yang dimaksud generalisasi adalah para sejarawan menyimpulkan suatu kejadian berdasarkan pemikiran yang rasional. Terus yang terakhir mempunyai metode, yaitu cara yang disusun sistematis untuk mempermudah suatu masalah. Terus yang selanjutnya ada manfaat sejarah sebagai ilmu. Ada 2 manfaat. Yang pertama manfaat intrinsik, ada manfaat ekstrinsik. Untuk manfaat intrinsiknya ada 3, yaitu sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lalu. Yang kedua, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang ketiga, sejarah sebagai profesi. Untuk manfaat ekstrinsiknya, yang pertama, sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran, sebagai pendidikan politik, sebagai pendidikan kebijakan, dan sejarah sebagai pendidikan perubahan. Selanjutnya, fungsi sejarah sebagai ilmu. Fungsi sejarah sebagai ilmu itu ada 5. Yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah sejarah berguna sebagai bahan dan media di bidang pendidikan untuk mempelajari bagaimana makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Terus untuk yang fungsi kedua ada fungsi rekreatif. Dengan belajar sejarah, kita dapat mengetahui kehidupan masyarakat pada masa lampau tanpa batasan ruang dan waktu. Jadi, dengan kata lain, kalau kita ingin belajar sejarah di situs bersejarah, contohnya saja ada di Candi Borobudur. Kalau kalian belajar sejarah di sana, kalian mendapatkan 2 fungsi di sana. Yang pertama fungsi edukatif, yaitu belajar sejarah. Yang kedua fungsi rekreatif, yaitu kalian bisa rekreasi atau kalian bisa selfie ria di sana. Yang ketiga yaitu fungsi inspirasi. Nah,
Sejarah dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus masa depan. Dengan kata lain, kalau kalian belajar sejarah, kalian akan bisa memetik inspirasi atau motivasi dari tokoh ataupun pelaku sejarah. Contohnya saja ada presiden kita Pak B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kalian bisa memetik inspirasi dari beliau, yaitu beliau bersekolah sampai ke Jerman dan beliau menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Kalian bisa terinspirasi dari kisah dari B.J. Habibie itu. Selain itu, ada filmnya yang sangat menginspirasi, yaitu Ainun dan Habibie. Untuk yang keempat, fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Nah, sejarah sendiri bisa digunakan penunjang bagi ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh saja kalau kalian ingin belajar tentang fisika, hukum Newton. Di sini sejarah bisa digunakan sebagai penunjang. Contohnya saja untuk mengetahui bagaimana sejarahnya atau awal mula si Newton bisa menemukan hukum gravitasi. Begitulah fungsi instruktif sejarah sebagai ilmu. Untuk yang terakhir ada fungsi masa depan. Fungsi masa depan adalah sejarah berguna sebagai bahan untuk menciptakan masa depan yang baik. Kita tahu sendiri kalau sejarah adalah kejadian di masa lalu. Terus kira-kira apa kaitannya kejadian di masa lalu itu sampai bisa memperbaiki masa depan kita? Nah, tugas kalian yang pertama adalah apa kaitannya masa lalu dengan masa depan itu, sehingga kok ada fungsi masa depan ini. Bapak kasih contoh sejarah sebagai ilmu itu seperti apa? Contohnya ada teori Big Bang atau teori dentuman besar. Teori dentuman besar ini adalah teori tentang terbentuknya permukaan bumi. Selain teori Big Bang, ada teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, ada teori masuk dan berkembangnya agama Islam, dan seterusnya. Terus untuk selanjutnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah suatu kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Sejarah sebagaimana terjadinya itulah yang dinamakan sejarah sebagai peristiwa. Nah, suatu peristiwa bisa dijadikan sebagai sejarah apabila ada Pak OB yang unyu sekali. Terus apa hubungannya Pak OB dengan peristiwa sejarah? Untuk P-nya adalah penting. Yang dimaksud penting di sini adalah peristiwa sejarah itu bermakna penting bagi banyak pihak. Terus untuk A-nya ada abadi. Artinya peristiwa sejarah itu selalu diingat dan akan diingat sepanjang masa. Terus untuk OB-nya adalah objektif, yaitu suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar real terjadi. Terus untuk yang terakhir adalah unik. Kenapa peristiwa sejarah itu haruslah unik? Ya karena peristiwa sejarah itu berbeda dengan peristiwa yang lainnya. Dengan kata lain, peristiwa sejarah hanya ada atau hanya terjadi satu kali atau sekali terjadi. Terus untuk tugas kalian yang kedua adalah Bapak kasih contoh terlebih dahulu. Suatu peristiwa bisa dikatakan sebagai sejarah. Ada contoh dari peristiwa tentang perumusan teks proklamasi atau peristiwa sekitar proklamasi. Nah,
peristiwa proklamasi ini bisa dijadikan sebagai sejarah karena memiliki Pak UB unyu sekali ini. Nah, peristiwa proklamasi itu sangatlah penting. Pentingnya untuk siapa? Ya untuk masyarakat atau bangsa Indonesia. Terus peristiwa proklamasi tersebut itu abadi, akan dikenang sepanjang masa. Bahkan kita selalu memperingatinya pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Terus peristiwa proklamasi itu juga unik. Kok unik? Kenapa? Ya karena peristiwa proklamasi itu hanya satu kali terjadi. Tidak akan terjadi lagi peristiwa proklamasi yang sama. Terus peristiwa proklamasi itu juga objektif, didukung oleh fakta sejarah. Nah, tugas kalian yang kedua adalah kalian analisislah pernyataan Bapak sebagai berikut. Ketika dulu si Arman mengungkapkan perasaan kepada lawan jenisnya. Kira-kira peristiwa Arman mengungkapkan perasaan ke lawan jenisnya bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah atau tidak. Kalian lihat unsur Pak OB unyu sekali. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Objektif di sini adalah sejarah berdasarkan hasil kumulatif atau gabungan dari beberapa pendapat para sejarawan yang bersifat fakta dan berdasarkan bukti yang jelas. Yang kedua, bersifat empiris. Artinya, fakta dari sejarah atau data dari sejarah ini merupakan data yang sebenarnya. Nah, untuk contoh sejarah sebagai peristiwa, ada peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa sekitar proklamasi, ada peristiwa Perang Dunia Kedua. Itu contoh dari sejarah sebagai peristiwa. Sekarang kita masuk ke sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang direkonstruksi atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran atau ingatan seseorang. Sejarah sebagai kisah juga merupakan pendapat masing-masing para sejarawan yang masih utuh dan belum disimpulkan menjadi satu. Jadi, sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif, tergantung dari penafsiran orang tertentu ataupun penafsiran dari sejarawan tertentu. Sejarah sebagai kisah sendiri dapat dikisahkan atau diceritakan kepada generasi penerusnya. Terus untuk menyusun sejarah sebagai kisah, para sejarawan memerlukan fakta dari sumber-sumber yang telah mengalami serangkaian metode sejarah. Nah, ketika kita berbicara sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai kisah itu bersifat subjektif. Kenapa kok bisa subjektif? Ya karena interpretasi atau penafsiran dari orang itu berbeda. Perbedaan itu dikarenakan adanya kepentingan, adanya kelompok budaya yang berbeda, adanya perbendaharaan pengetahuan antara orang satu dengan yang lain itu tentunya berbeda pengetahuannya. Yang keempat, kemampuan berbahasanya. Yang terakhir, tentang nilai-nilai. Terus sejarah sebagai kisah menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada sejarah lama atau old history. Sejarah lama adalah sejarah yang mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadiannya. Yang kedua ada sejarah baru atau new history. Sejarah baru lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadiannya. Jadi kalian sudah paham sampai di sini tentang sejarah sebagai kisah menurut sifatnya. Terbagi menjadi dua, sejarah lama dan sejarah baru. Terus kira-kira
tema apa yang bisa dijadikan kajian atau penelitian sejarah sebagai kisah. Yang pertama ada sejarah politik. Yang kedua sejarah ekonomi atau sejarah perekonomian. Yang ketiga sejarah sosial. Yang keempat sejarah pemikiran atau intelektual. Yang kelima sejarah kebudayaan. Yang terakhir sejarah teknologi. Nah, untuk sejarah sebagai kisah sendiri, contohnya ada kisah dari Perang Jawa atau kisah Pangeran Diponegoro melawan VOC atau Belanda. Selain itu ada kisah heroik arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November. Kita lanjut ke materi sejarah sebagai seni. Apa sih pengertiannya? Ya, ini sejarah sebagai seni adalah sejarah dengan menambahkan unsur seni atau keindahan dan imajinasi untuk memperindah tulisan dan membuat para pembaca sejarah menjadi tertarik dengan isi sejarah tersebut. Sejarah sebagai seni sendiri lebih mengutamakan estetika atau keindahannya. Sehingga dalam penulisan sejarah sebagai seni ini memerlukan bahasa yang menarik. Untuk apa? Ya agar orang-orang tertarik dengan sejarah. Terus unsur atau sifat sejarah sebagai seni. Yang pertama adalah intuisi. Intuisi adalah mengetahui secara langsung kejadian sejarah yang terjadi real di lapangan. Yang kedua, ada imajinasi. Artinya, sejarawan harus bisa menggambar atau membayangkan peristiwa sejarah yang terjadi. Yang ketiga, ada emosi. Emosi di sini yang dimaksud adalah luapan perasaan yang berkembang dan masuk dalam penulisan sejarah. Terus untuk tugas kalian yang ketiga adalah kenapa atau mengapa emosi itu penting dalam penulisan sejarah. Tugas kalian yang ketiga adalah mengapa emosi penting dalam penulisan sejarah. Lanjut, yang terakhir unsurnya adalah gaya bahasa. Yang dimaksud gaya bahasa adalah cara khas atau bahasa khas dalam mengembangkan kejadian berdasarkan kenyataan. Nah, yang terakhir tentang materi kita yaitu kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni. Untuk kekuatannya, sejarah sebagai seni ini memiliki karakter yang kuat atau karakterisasi. Selain itu, struktur dan alur penulisan dari sejarah sebagai seni ini sangatlah jelas. Tetapi di dalam kekuatan sejarah sebagai seni juga memiliki kelemahannya. Kelemahannya adalah ketepatan dan objektivitasnya berkurang. Karena apa? Ya karena cakupan materi sejarah menjadi terbatas, tidak lagi cakupannya luas. Nah, jika kamu ingin memiliki jalan yang lancar dan cerah untuk masa depanmu, maka buatlah pendidikan sebagai tiketnya. Masa depan yang cerah hanyalah untuk orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan segala urusannya hari ini. Selamat belajar daring dan selalu taati protokol kesehatan yang berlaku. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah wa ridhoi walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.